Ini yang sudah masuk yang melalui komentar, saya bacakan dulu dokter. Pertanyaan pertama dari Bapak Henry Sutapa. Assalamualaikum Prof. Dokter, jam berapa waktu yang tepat untuk berjemur untuk meningkatkan imun di tiap daerah di Indonesia? Dan bagian tubuh manakah yang harus terpapar sinar matahari? Terima kasih. Dokter, mungkin ada tanggapan mengenai pertanyaan ini? Langsung ya Pak ya? Langsung ya Mas? Iya, Dok. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih ini Prof ya, Prof atau Bapak ya. Saya nggak tahu, mohon maaf saya tidak menyebut gelar, Mas Henry Sutapa. Jadi pertanyaannya jam berapa untuk berjemur meningkatkan imun di tiap daerah, kemudian tubuh manakah yang harus terpapar. Nah, sebenarnya kalau saya ngomong di tingkat daerah itu nanti saya salah ya karena nggak ada datanya. Tapi saya bisa menyampaikan ya, kalau di Jogja kan daerahnya tengah, lintangnya itu sekitar 8 ya, 8 lintang selatan. Kita lihat bahwa lintang di Indonesia itu antara 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan. Jadi sebenarnya kita lebih banyak membujur ya, barat sampai timur. Ya, artinya sebenarnya variasinya itu ada, tetapi mungkin bisa saya ambil dari penelitian di Jepang tadi dan penelitian yang kami lakukan. Jadi kalau jam berapa tepatnya, ya memang kalau menurut saya tidak ada yang tepat atau tidak, tapi harus kita lihat tadi, ya kita lihat UVB itu mulai muncul jam berapa sih, mulai meningkat intensitasnya. Kemudian yang kedua adalah berapa waktu, gitu ya. Jadi kalau tadi sudah disampaikan oleh Dr. Dito bahwa sebenarnya yang kita cari itu bukan membunuh virusnya, tetapi meningkatkan imunitas. Meningkatkan imunitas bagaimana? Dengan salah satunya dengan vitamin D3. Ya. Tapi tadi saya sampaikan bahwa efek UV itu bisa imunosupresi juga. Ya. Dan itu spektrumnya adalah UVB juga, ya, tetapi ke arah UVC tadi. Nah, kalau dari penelitian saya, kami dan di Jepang tadi kita lihat bahwa sekitar jam 8, jam 9 ya, jam 9, 8.30 ke atas, jam 9 itu sudah cukup UVB itu masuk. Jadi kalau saya menggambarkan lagi secara awam, kalau kita lihat dan terpendam itu warnanya apa? Merah. Merah sehingga. Kenapa? Karena tadi kita lihat Meiji Kubibiningu tadi. Jadi merah itu panjang gelombangnya 700 itu paling awal muncul. Kemudian nanti lama-lama kalau Meiji Kubibiningu muncul semua jadi warna putih. Kemudian mulai masuk ya 8.30 itu sudut matahari dari sekitar 43 derajat. Nah, mulai masuk UVA, jadi tadi sinar tampak 700 sampai 400, kemudian 400 juga itu mulai nampak. Nah, semakin tinggi UVB muncul. Nah, kalau dari penelitian saya tadi jam 9 itu, kalau tadi jam di bawah jam 8.30 itu intensitasnya hanya 0,01 miliwatt per centimeter persegi. Jam 8.30 ke atas itu mulai 0,04. Jam 9 0,06, 056 gitu lah. Nah, artinya apa? Sebenarnya jam 9 itu 8.30 tepat. Jadi kalau boleh saya sarankan, ya untuk mengurangi efek sampingnya tadi, sekitar jam 9. Ya, ada yang bilang jam 9.10, bolehlah. Ada 8.30, ya, sekitar jam 9. Dan yang penting adalah berapa lama tadi ya. Di penelitian kami, walaupun nanti ini harus diteliti di seluruh Indonesia, kami memang punya saya pernah ngobrol dengan orang LIPI bahwa ini akan kita bawa ke penelitian ini tingkat nasional. Jadi, kalau dari penelitian Yogyakarta tadi, MED itu jam 10.17 menit. Artinya kalau kita tarik ke sepertiga tadi hasil jurnal tadi, artinya sebenarnya jam 10 itu 7 menit. Itu menghasilkan vitamin D3 yang sesuai. Jadi kalau pertanyaannya di berbagai macam daerah Indonesia, saya tidak bisa menjelaskan, tapi itu di sekitar jam 9, waktu 10 sampai 15 menit cukup. Itu yang jadi kalau saya sarikan seperti itu. Jadi sebenarnya seperti di materi-materi edukasi itu ada
sesuai. Tapi nanti ini memang harus dibuat penelitian lagi di tingkat nasional. Mungkin seperti itu, Dokter Dite. Baik, Dokter. Satu bagian tubuh ya, Mas. Bagian tubuh tadi. Bagian tubuh tadi. Bagian tubuh mana? Ya, kalau di penelitian tadi, sebenarnya ada penelitian yang menyebutnya 25% ya minimal terpapar. Apa itu? Wajah, lengan, tangan, punggung tangan, sama tungkai bawah kaki lah. Gitu. Tapi tadi di penelitian kita menyesuaikan. Kalau 600 di jurnal tadi 600 mm persegi itu artinya wajah dan punggung tangan. Itu sudah cukup sebenarnya. Tapi waktunya agak lebih panjang. Kalau mau lebih panjang lagi, lengan agak dibuka. Ya, lengan agak dibuka. Mau panjang lagi tadi 25% tadi. Wajah, lengan, sampai tangan, kemudian tungkai bawah, kaki. 25% sudah cukup. Sekitar 10 menit sudah cukup. Tuh. Baik, Dokter Arief, terima kasih atas penjelasannya. Kami juga bersyukur ya karena ternyata ada penelitian yang dilakukan di Indonesia sehingga kita bisa menjawab peran dari sunlight dan hubungannya dengan vitamin D ini dan hubungannya dengan dosis minimal erythemal dose tadi dengan bukti yang ada dan memang valid karena dilakukan juga dalam konteks negara kita. Baik, mari kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya oleh Pak Marhaban Hadi Martono. Benarkah pemahaman saya bahwa dosis UVB sama dengan intensitas dikalikan waktu? Kemudian, jadi kalau pagi karena intensitasnya rendah, maka waktu yang dibutuhkan untuk berjemur lama, dan kalau siang maka waktunya akan lebih pendek. Tapi juga ada UVA yang intensitasnya konstan. Gitu. Jadi kalau paparannya panjang, maka UVA-nya juga akan terpapar panjang, sementara UVA memiliki risiko untuk menyebabkan aging dan juga tanning. Jadi ada beberapa pertanyaan nih kok, Dokter. Monggo Dokter Arief kalau ada. Ya, terima kasih Bapak Marhaban Hadi Martono ya. Jadi benar pemahaman Bapak. Jadi bahwa dosis itu intensitas kali waktu. Intensitas itu apa? Irradiance tadi ya. Jadi kalau saya suka analogi ya. Kalau kita punya kendaraan ya, misalnya motor ya, kita mau dari Jogja ke Solo ya, atau yang kita gampangnya 100 km ya, jarak ya. Kita punya tergantung lama waktu kita mau ke 100 km itu kayak dosis ya. Lama kita bisa sampai Tawangmangu ya, dari Jogja itu tergantung kendaraan kita. Kalau kendaraan kita punya kecepatan 50 km per jam, maka kita sampai 2 jam. Kalau kita punya kendaraan yang 100 km per jam, maka cuma butuh waktu 1 jam. Ini sama, dosis itu kayak jarak tadi. Kalau intensitas itu apa? Intensitas itu yang kita ukur tadi, irradiance tadi. Irradiance itu miliwatt per centimeter persegi per second. Jadi kalau kita butuh, tadi yang kalkulasi tadi, yang penelitian kami tadi, yang Dr. Sulistia tadi, itu kendaraan kita itu yang UVB tadi, UVB itu jam 9 itu yang saya sebut 0,04 ya, 0,04 miliwatt per centimeter persegi. Artinya apa? Kalau kita butuh dosis tadi 70 milijoule, tadi kan yang kanan tadi gambarnya milijoule, maka tinggal itu dibagi intensitas ya, jadi 70 dibagi 0,04 itu dalam detik ya, dibagi kalau menit jadi benar Pak, itu hitungannya adalah intensitas kali waktu dosis. Itu seperti hitungan yang tadi. Intensitasnya apa yang tadi yang diteliti tadi bahwa jam 9 itu kalau di bawah jam 8.30 0,01 itu apa? Seperti kendaraan tadi, jadi kecepatannya rendah untuk UVB ya. Kecepatan rendah. Kita kalau kecepatannya agak lebih tinggi itu di atas jam 8.30. Itu contohnya, itu intensitas lebih tinggi ya. Ini hubungannya dengan. Jadi benar pemahaman Bapak. Jadi semakin lama ya memang kalau kita punya 100 km per jam ya, kita jalan 2 jam ya lebih dari Tawangmangu nanti gitu. Maksudnya sampai mungkin ya sampai Ngawi, mungkin sampai Madiun dan sebagainya. Itu analoginya seperti itu.
Jadi kalau kita mau, tapi kalau terlalu pendek, ya cuma misalnya waktunya terlalu pendek, ya cuma sampai Klaten. Itu sampai sama grafik tadi ya. Grafik tadi yang saya singgung bahwa kalau overdose itu erythrim tadi ya, tapi kalau underdose itu yang tidak bermanfaat. Jadi dosis yang tepat. Jadi tadi sudah saya sampaikan hasil penelitian tadi. Kemudian ya UVA itu tadi munculnya setelah sinar tampak tadi merah tadi sinar tampak UVA. Kemudian kalau penelitian kami memang karena sudutnya itu jadi pendek, semua UV masuk gitu. Nah, tapi tergantung kalau kita mau contohnya di bidang dermatologi, kalau kita mau menerapi vitiligo, maka yang cocok adalah UVA. Kenapa? Karena UVA itu adalah spektrum untuk tanning, untuk pigmentasi. Ya. Jadi kalau kita kenal SPF itu adalah sun protection factor, itu sebenarnya menggambarkan proteksi untuk UVB. Nah, erythrimnya tadi. Tapi kalau UVA itu ada, walaupun internasional belum sepakat, itu ada namanya PA ya, protection UVA ya. Itu ada +1, +2. Nah, itu sebenarnya yang dilihat adalah MPD minimal pigmented ya, jadi pigmentasi. Jadi kalau kita mainnya UVA itu mainnya adalah pigmentasi ya. Jadi walaupun itu bisa ada kerusakan DNA juga, tetapi tidak langsung. Jadi dan itu aging ya, spektrum aging dan tanning benar. Pak Mahaban sudah benar bahwa UVA itu berperan untuk aging dan tanning. Tanning itu yang pigmentasi tadi. Demikian Dr. Dita. J. Ya. J. Ya, baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sebelum kita beralih ke pertanyaan berikut, saya ada juga beberapa pertanyaan mungkin dokter. Yang pertama mungkin bagaimana kaitannya dengan penyakit COVID-19 ini dokter. Jadi saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan kemudian di masyarakat beredar informasi bahwa sinar matahari itu baik dalam ya menanggulangi penyakit ini. Nah, hubungannya dengan UVB, kemudian dengan vitamin D dan dengan COVID-19 ini bagaimana sih dokter, menurut dokter? Ya, terima kasih. Ya, ini topik yang saya bahas adalah vitamin D3 ya. Dan itu meningkatkan imun. Dan meningkat imun otomatis salah satu pertahanan tubuh kita adalah imunitas itu. Itu yang sekarang ini imunitas itu sangat penting untuk melawan COVID-19 itu. Nah, kalau konteksnya itu kemarin dari BMKG dan dari FKKMK sudah melakukan penelitian ya bahwa konteksnya adalah kelembapan dan suhu. Nah, itu lain lagi sebenarnya. Jadi kalau saya tadi targetnya adalah UVB ya. Jadi saya ingin mungkin menampis hoax bahwa dengan paparan UV sinar matahari akan mematikan virus. Itu salah karena harusnya UVC, tetapi meningkatkan imun ya. Tetapi kalau masalah kelembapan dan suhu itu kemarin BMKG sudah menjelaskan bahwa itu bisa berperan, tapi ada faktor-faktor lain yang memang mengapa kok itu karena ada datanya yang banyak wabah daerah-daerah yang di daerah yang kelembapan suhunya tertentu, kemudian daerah-daerah suhunya tertentu gitu, yang lebih banyak ya. Walaupun kita masih suhu dan kelembapan berpengaruh, tetapi sebenarnya masih ada risiko penularan. Jadi bukan sama sekali berarti virus itu tidak bisa berkembang, masih. Tetapi kalau yang konteks saya tadi adalah berjemur itu bukan untuk membunuh virusnya. Berjemur adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita melalui sintesis vitamin D dengan dosis yang sesuai. Nah, sebenarnya konteks satu lagi yang sekarang kan disinfektan segala ya. Terus sebenarnya virus itu kan kalau di tubuh ya, kalau tadi konteksnya berjemur, kalau di tubuh itu kan caranya bukan dengan berjemur untuk membunuh virusnya, dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, hand hygiene,
setelah dari mandi dan sebagainya, itu sudah cukup. Disinfektan dari itu kan kontroversi. Jadi disinfektan itu sebenarnya secara definisi adalah untuk benda mati gitu ya. Jadi artinya itu juga sebenarnya kalau untuk benda hidup atau manusia tidak perlu disemprot-semprot seperti itu. Jadi itu bahayanya adalah iritasi dan sebagainya. Dan itu sebenarnya kalau untuk membunuh yang ada di misalnya ya di tubuh kita ya hygiene, 6 langkah cuci tangan, kemudian juga mandi kalau setelah dari bekerja dan sebagainya dari luar rumah. Itu yang lebih bisa dilakukan untuk daripada berjemur untuk membunuh bakterinya. Itu tidak sesuai konteksnya. Berjemur adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh secara tidak langsung dengan vitamin D3 sintesis tadi. Karena faktanya banyak penelitian menunjukkan orang Indonesia defisiensi vitamin D. Terima kasih. Matur nuwun sangat dokter atas jawabannya. Saya mengundang kembali para peserta webinar yang ingin bertanya. Silahkan bisa bertanya langsung melalui lisan ya dengan menghidupkan mikrofon. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Dari dermatologi Unsri mau bertanya secara langsung. Baik, silahkan teman-teman dari dermatologi Unri ya, mohon maaf kalau salah, silahkan langsung ditanyakan pertanyaannya, monggo. Unsri apa Unri ya? Unsri atau Unri? Unsri itu. Unri mungkin. Unsri, oh ya. Baik, silahkan ditanyakan pertanyaannya. Silakan dari dermatologi Unsri. Sudah kami buka mikrofonnya. Halo. Oh. Ya, silakan sudah terdengar. Itu dari. Halo, dokter. Oh, si ini yang ngomong. Halo, dokter. Ya, bagaimana yang ingin saya tanyakan dari atas? Di atas, pertanyaan di atas. Mohon maaf, dokter. Terputus-putus. Selamat siang. Bisa diulangi lagi Dokter Arif. Selamat siang, dok. Ini dokter siapa nih? Yang ingin ke ya, Palembang, Unsri. Gimana, dok? Ya, yang ingin saya tanyakan, bagaimana pajaran sinar matahari pada lansia dengan komorbid seperti diabetes dan lain-lain untuk cara berjemurnya dan lama waktunya dan waktu yang terbaik. Halo? Halo? Itu apakah ada yang Arif? Ya. Itu dekat sekali dengan Katulistiwa. Ya. Palembang itu dekat sekali dengan Katulistiwa. Ya. Halo? Baik. Ya, jadi bagaimana pajaran sinar matahari yang bisa yang dilakukan di masyarakat Kota Palembang terbaik, maksud saya terutama para lansia. Ya, terima kasih. Terima kasih dokter. Dari saya jawab ya, dokter Ida. Oke, monggo dok. Saya jawab dulu yang tadi Palembang dekat dengan ekuator ya, jadi 0 hampir mendekati 0 derajat lintang ya. Ada penelitian di Ekuador ya, mungkin Ekuador itu plesetan ya Pak ya, plesetan dari ekuator ya, ekuator dari Ekuador. Ekuador itu juga sekitar 0 derajat ya, 0 derajat lintang jadi. Dan itu ada penelitiannya, itu linear dengan penelitian ini. Jadi mereka menyarankan bahwa sekitar seperempat. Jadi ada memang hipotesis ada referensi dasar bahwa seperempat 25% MED ya, 25%. Kalau tadi kan 0,3% ya, sebanyak 30%. Kalau ini 25% seperempat dosis MED, seperempat MED itu. Kalau di Ekuador ya, ini yang tadi yang kalau dokter menanyakan di ekuator bagaimana, itu di Ekuador ada penelitiannya dan tipe kulitnya bersama, tipe kulitnya 4 mereka itu, tipe kulitnya 4 dan bersama dengan Indonesia. Itu nanti mungkin bisa saya sharekan jurnalnya. Itu juga kesimpulannya adalah sebenarnya linear dengan penelitian ini.
Tapi mereka menganukan 25% MED itu. Nah, masalahnya adalah tadi MED kita itu berapa sih? Itu yang harus kita apa namanya, kita memang teliti bersama. Tetapi secara umum memang sebenarnya kalau tipe kulit 4, ya kita kan tipe kulit 3-4 gitu ya. Jadi sebenarnya sama MED kita itu sebenarnya range-nya memang sekitar 60 sampai 80 di range ya MED. Jadi karena sebenarnya kalau untuk fototerapi, ya, untuk fototerapi itu dasarnya juga MED. Misalnya artificial fototerapi menggunakan UV yang untuk psoriasis yang awal dulu broadband fototerapi ya, itu menggunakan basis MED. Nah, basis MED itu sudah ada penelitiannya, tipe kulit 4 itu MED-nya berapa, yang memang sekitar antara seperti yang hasil kami tadi. Kalau MED artificial ya antara sekitar 80 milijoule, 70-80 lah. Kalau ringnya agak luas 60-80 milijoule itu broadband UVB. Jadi artinya seperempat dari 70 milijoule tadi itu bisa kita gunakan. Nah, masalahnya memang tadi ya, kita belum punya data secara nasional untuk berapa lama sih untuk meraih 70-80 milijoule. Kalau tadi kan beritanya di Yogyakarta. Saya sebut tadi lintangnya adalah sekitar 8 lintang selatan. Kalau 0 mendekati 0 tentunya mungkin disesuaikan juga dengan tadi yang UV index tadi. Kita mungkin kalau boleh saya sarankan kita dasarnya UV index saja. Misalnya ya kita bisa cek di apa namanya ya UV index Palembang, UV index Jogja, UV index Jakarta itu ada muncul. Jadi rata-rata sekitar memang sekitar 9-10 gitu kalau di Jakarta misalnya, Jogja misalnya sekitar 10 tergantung jamnya berapa. Jadi dengan UV index tadi ada grafik tadi ya, grafik yang saya sebut tadi UV index tipe kulit berapa yang tadi itu kita lihat waktunya itu ya sekitar 10 menitan sebenarnya di jamnya berapa sudah saya sebut tadi, mulai muncul itu adalah sekitar jam 9-an itu mulai agak lebih tinggi. Jadi saran saya sama sebenarnya. Karena kita kan memang daerah tropis ya dan luas ya, jadi kita bisa general menggunakan rumus tadi bahwa 8 derajat lintang selatan di Jogja mungkin ya kalau ada perbedaan standar deviasi agak tidak signifikan. Seperti contoh di Jepang tadi. Jadi contoh di Jepang tadi saya ambil kenapa? Karena dia mengambil 3 area, utara, tengah, sama mereka bisa menjenak di kesimpulan terakhir tadi saya tadi keputus ya bahwa data itu bisa digunakan untuk seluruh Jepang. Mereka menyampaikan itu bahwa dari Hokkaido, Tsukuba sama yang di Okinawa tadi itu lintangnya kan lain-lain, tapi mereka menyampaikan bahwa itu bisa digenerasikan di Jepang kecuali daerah ketinggian. Ketinggian itu berapa? Kalau ketinggian itu yang di atas 1000-2000 gitu jadi. Karena setiap 1 km ketinggian itu intensitas naik 6% UV. Ya, ada penelitiannya. Jadi sebenarnya kalau cuma tadi yang 300 itu kan juga ada peningkatan tapi tidak begitu banyak ya. Jadi ada kelihatan gitu ya. Yang penelitian kami kan juga 0-300, 300, 600, 600 ke atas. Kalau sampai Merapi itu maksimal 2000 sebenarnya. Enggak sampai mungkin 2000-an. Jadi kita enggak ada yang tinggal di dekat Merapi. Jadi artinya maksimal paling 1900-an. Nah, jadi kalau di Jepang tadi penelitiannya dari berbagai lintang tadi bisa diterapkan untuk seluruhnya di Jepang, kecuali ketinggian tertentu. Karena apa? Karena memang tadi masalahnya macam-macam kalau itu tinggi daerah tinggi. Jadi artinya kalau saya bisa mengeneralisasikan penelitian di Jogja tadi, dan ada beberapa penelitian lainnya sebenarnya yang sudah dilakukan. Itu sebenarnya sama tadi. Kalau di jam berapa ya sekitar jam 9, kemudian berapa MED atau berapa dosisnya ya sekitar 25% sampai 30% ya sekitar ya 10 menitan. Kemudian kalau untuk orang tua dengan komorbid bagaimana ya sebenarnya indikasinya hanya satu sebenarnya adalah fotosensitif. Kalau itu
kulitnya ada fotosensitivitas, ya kita harus sesuaikan dosisnya. Gitu. Tapi kalau komorbid itu bahkan ada yang menyebutkan ini untuk kanker ya, kanker itu berjemur. Ada beberapa penelitian vitamin D3 karena UV, jadi bisa mencegah kanker, tetapi kanker yang sistemik ya, kolon dan sebagainya, itu penelitian itu. Jadi kalau komorbid yang DM memang kita teliti lagi, tapi kalau saya bilang selama tidak ada fotosensitivitas itu bisa digunakan sama dengan yang tadi. Monggo, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Arif. Dan saya kira ini juga penting karena sekarang kita berada dalam fase anjuran pemerintah untuk stay at home, dan stay at home banyak masyarakat lansia yang tinggal di rumah dan kemudian tidak banyak terpapar sinar matahari. Tapi penting bahwa sinar matahari ini termasuk imunomodulator, tapi tentu perlu diperhatikan dosis dan waktu dan durasinya. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Dinkes Sleman. Menikah ada Bapak Tunggul. Ingin bertanya tentang minimal erythemal dose yang berefek negatif pada kulit. Untuk situasi di Indonesia, apakah sudah ada penelitiannya? Mohon di-share juga Pak materinya. Terima kasih. Mungkin Meniko sudah ada jawabannya tadi dari penelitian sebelumnya, dari penelitian di Departemen DV. Saya lanjutkan dulu ke pertanyaan berikutnya. Mungkin Dr. Arif kalau mau menanggapi pertanyaan sebelumnya juga bisa. Saya bacakan dulu dari Pak Manik atau Ibu Manik H. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya praktisnya, Dok. 1. Beda program aplikasi pengukur UV pada saat hasil pengukuran indeks UV pun hasilnya berbeda-beda. Aplikasi mana yang baik atau direkomendasikan menjadi acuan kita? Pertanyaan kedua, dalam aplikasi yang saya gunakan, yaitu UV iMate, ada opsi clouds on dan clouds off. Kalau saya tidak salah mengerti, maka clouds on adalah kita memperhitungkan ada awan sebagai faktor pengganggu. Jika off, maka dianggap tidak ada awan. Maka UV indeks yang terukur adalah murni tanpa gangguan awan. Maka pertanyaan saya, jika kita berjemur, untuk menghitung UV indeksnya gunakan clouds on atau clouds off. Kemudian yang terakhir, apakah jika kita rutin mengkonsumsi vitamin D3 sekitar 2000 international unit harian, apakah masih diperlukan berjemur? Oke. Baik, silakan Dr. Arif untuk menanggapi beberapa pertanyaan Meniko. Terima kasih Dr. Dite. Dr. Tunggul, selamat siang. Ini teman saya satu angkatan dan teman juga untuk koordinasi COVID-19 ini. Beliau setiap hari meminta laporan dari saya jumlah kasus. Selamat siang Dr. Tunggul. Jadi tadi sudah saya terangkan, MED itu kalau tadi di penelitian ini menggambarkan kita harus hati-hati, di atas itu efek samping. Jadi kita kayak threshold-nya untuk berjemur itu jangan sampai melebihi MED. Bahkan 25-30% aja untuk konteks vitamin D3 sudah cukup. Nah, bagaimana di Indonesia? Jadi saya sudah sampaikan dan Dr. Dite sudah menyampaikan juga bahwa kita sudah membuat penelitian di Jogja ya, ini khususnya di berbagai macam ketinggian. Kalau Dr. Tunggul itu kelihatannya di daerah 300 sampai 600 ya, di daerah jalan kali kilometer 10 gitu ya. Nah, itu pas penelitian tadi sekitar 17 menit itu setara dengan 70 milijoule itu MED. Jadi kalau mau berjemur itu jam 10 ya, jam 10 pagi. Kalau berjemur cukup 25%-nya dari 17 menit tadi. Jam 10 ya. Kalau jam 9 yang disesuaikan aja. Makanya lebih lama kalau jam 9. Karena tadi penelitian kami menyebutkan jam 9 itu 8:39 itu sekitar 0,04. Kalau jam 10 sudah 0,06-an. Jadi memang lebih tinggi intensitasnya dari jam 10. Sehingga jam 9 ya menyesuaikan ya paling 10 menit. Kalau tadi 17 menit tadi MED, kalau kita ambil 25%-nya, terus per 4-nya sekitar berapa ya? 5 menitan ya, kurang ya. 5 menitan. Tetapi kalau jam 9 itu adalah ya lebih, ya mungkin jam 10 menitan. Dan itu berhubungan dengan yang Ibu atau Bapak Manik ya. Tapi catatannya di semua penelitian tadi, di penelitian yang di Jepang tadi dan penelitian kami yang tadi MED tadi itu adalah yang disebut cloud free atau cerah. Cuaca cerah, langitnya biru cerah, tidak ada awan. Jadi ada awan tergantung awannya sedikit. Kalau awannya yang scatter itu
jadi kalau tanpa awan itu 100% tadi yang UV itu akan masuk. Tapi kalau ada awan, tergantung awannya kecil-kecil atau awan yang diffus. Ya. Kalau diffus bisa sampai 70-80% memotong UV. Kalau itu cuma sepotong-potong bisa cuma 30% memotong. Gitu. Jadi saran saya kalau mau pakai aplikasi itu ya lihat aja awannya banyak enggak. Kalau itu banyak ya cloud-nya on. Karena tadi yang apa namanya cloud free. Kalau yang penelitian tadi adalah cloud free. Cloud free itu artinya apa? Artinya ya tidak ada awan. Jadi kalau ada awan berarti ya ada on kan ya. Jadi faktor pengganggu memang UV index itu mempertimbangkan cuaca juga awan tadi. Sehingga berbeda antara cloud on dan off. Jadi kalau tadi off artinya tidak ada awan, artinya 100% UV itu akan sesuai dengan dosis tadi. Kalau yang penelitian kami tadi itu cloud free, jadi off ya. Cloud-nya adalah tidak ada. Kita memang memilih tanpa awan atau sangat sedikit awan. Ya. Kemudian yang ketiga, vitamin D3 2000 international unit. Jadi seperti saya sebutkan tadi, sebenarnya peran vitamin D3 oral itu hanya sekitar 10-an persen ya. Nanti mohon maaf kalau ahli endokrinologi bisa menjelaskan juga. Jadi 90% suplai vitamin D3 kita itu 80-90% itu lebih dari paparan sinar matahari. Jadi kemungkinan ya masih untuk aktivasi ya. Untuk aktivasi. Jadi vitamin D3 itu kalau berlebihan juga sebenarnya enggak masalah gitu ya. Tapi tidak ada gunanya gitu. Jadi tetapi yang diperlukan adalah vitamin D3 yang aktif. Ya, jadi kita lihat vitamin D3 yang aktif itu dan suplai 90% itu dari kulit dengan paparan sinar matahari. Kalau dari oral itu ada peranannya, tapi memang harus dipenuhi juga dari sinar matahari. Jadi kalau cuma intake oral atau tanpa berjemur ya sebenarnya masih kurang. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Arief penjelasannya. Baik, saya mengundang lagi teman-teman yang mengikuti webinar ini melalui platform GoToWebinar. Apakah ada yang ingin bertanya langsung? Silahkan kami mengundang jika ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung pada Dr. Arief. Halo, ini ada Hani Nilasari, Dok. Oh baik, silahkan Ibu Dr. Nilasari, jika ada yang pertanyaan langsung ditanyakan saja. Mikrofon mungkin bisa dihidupkan, silahkan. Halo Ibu Hani, silakan Bu. Halo, apakah Ibu Nilasari bisa mendengar suara saya? Silahkan langsung ditanyakan pertanyaannya. Atau mungkin ke yang lain, Dok. Boleh. Apakah ada pertanyaan di kolom komentar yang dituliskan lagi, Mas? Ada, sebentar. Ya. Baik, mungkin sambil menunggu Dr. Arief, saya ingin sedikit bertanya dan mungkin masukan juga untuk penelitian-penelitian yang akan kita lakukan. Tadi Dr. Arief sempat mengatakan bahwa perlu dilakukan penelitian yang serupa yang saat ini dilakukan di Yogyakarta ini di berbagai wilayah di Indonesia. Tapi kemudian mungkin kita juga perlu menilai tidak hanya MED-nya, tapi juga kadar vitamin D yang diproduksi dengan paparan sinar matahari yang ada di Indonesia. Karena tadi ada perbedaan, kalau di Jepang itu dosis sepertiga waktu sudah cukup mencapai 10 mikrogram vitamin D3, kemudian di Ekuador 25%. Nah, mungkin di Indonesia ada perbedaan meskipun kita hampir-hampir sama dengan Ekuador gitu. Ya. Baik, kita bisa lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Randi Renaldo. Izin bertanya, manakah yang lebih direkomendasikan antara suplementasi vitamin D per oral atau berjemur?
Kemudian saya mungkin lanjutkan dulu ke pertanyaan berikutnya oleh Ibu Menul Ayu Umborowati. Dok, apakah rekomendasi waktu dan lama berjemur ini berbeda antara orang dewasa dan anak? Lalu apakah disarankan berjemur untuk sintesis vitamin D3 dengan menggunakan sunscreen? Ya. Dan yang terakhir pertanyaan dari Ibu Kristina Etnawati, apakah ada pengaruh usia untuk produksi vitamin D3? UVB sepertinya juga ada virus. UVC dipergunakan untuk sterilisasi ruangan OK. Bergunakah untuk COVID-19 dan bagaimana dosisnya? Baik, terima kasih. Silakan Dr. Arief jika ada tanggapan terkait pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, yang pertama Dr. Randy ya, Pak Mas Randy Ronaldo ya. Sebenarnya dua-duanya ya. Suplementasi itu sebenarnya kalau defisiensi sekali, tapi sebenarnya dengan intake makanan yang kita lakukan itu tidak perlu suplementasi kalau misalnya intake-nya sudah benar ya, jadi makan 4 sehat 5 sempurna itu sudah jalan. Kemudian kalau berjemur, kalau saya tetap karena 90% tadi sintesis vitamin D3, aktivasi vitamin D3 itu dari berjemur. Ya berjemur itu bukan harus untuk stay gitu ya, tapi dengan aktivitas lainnya, olahraga gitu ya bisa ya. Olahraga itu termasuk berjemur, olahraga di luar ya, misalnya jalan kaki dan sebagainya, jogging, bersepeda itu juga terpapar dengan matahari juga. Itu artinya itu tidak perlu kita terus khusus untuk berjemur, tetapi kalau aktivitas kita ada yang outdoor. Jadi kalau sekarang kan kita membatasi sekali ya. Walaupun cara di dokter dermatologi selalu menyarankan pakai sunscreen, tetapi misalnya kita berjemur, cara yang lain, olahraga, aktivitas dan sebagainya, aktivitas yang di luar ya dengan paparan matahari itu sebenarnya kalau saya direkomendasikan juga. Jadi kalau suplementasi sebenarnya tidak perlu suplemen khusus, tetapi makanannya aja yang kita jaga. 4 sehat 5 sempurna itu sudah cukup sebenarnya. Kemudian nomor Saudari Menul ya, waktu lama antara anak dan dewasa. Jadi sebenarnya sama tadi dengan yang data tadi, cuma areanya saja yang kita lihat ya, tapi memang sama. Kemudian sunscreen ya, memang ada penelitian kemarin, memang ada yang jurnal mau kita tampilkan, tetapi di sunscreen itu saya belum baca detail yang jurnalnya itu, tapi sunscreen itu kalau kayak saya lihat kemarin ya, ada jurnal yang menyampaikan dengan ya, sunscreen itu tidak berpengaruh untuk produksi vitamin D3. Tapi kalau saya lihat kemarin sunscreen-nya fokusnya adalah sunscreen yang UVA. Artinya tadi, jadi sunscreen itu kalau kemarin ya, saya belum detail membaca jurnalnya, saya lihat bahwa sunscreen itu fokusnya adalah sunscreen untuk UVA atau UVA, sehingga ya tadi konteksnya kalau UVA-nya tersaring ya UVB tetap masuk gitu. Nah, itu tapi SPF 15 misalnya ya, SPF 15 itu sebenarnya bukan berarti terus bisa melindungi 100% ya. Walaupun ada ya kalau dari penelitian memang peningkatan SPF itu hanya meningkatkan berapa persen, jadi SPF 15 misalnya melindungi sekitar 90% gitu ya. Tapi masih ada yang masuk sebenarnya. Nah, ada yang masuk ya, itu tapi lamanya berjemur. Kalau misalnya kita aktivitas golf misalnya pakai sunscreen ya, misalnya ya cuma 90% terlindungi, 5% kan masih masuk. Tapi perlu berapa lama untuk produksi vitamin D3. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Sunscreen kalau menurut saya berpengaruh untuk produksi vitamin D3 karena dia menyerap vitamin D UVB gitu ya, tergantung tipe sunscreen-nya. Tapi masih ada 5% yang masuk. Ya, kan berarti tidak ada sunscreen yang 100% memang. Nah, tapi 5% contohnya yang masuk tadi, lalu berapa lama kita berjemur. Nah, itu kalau menurut saya harus kita pertimbangkan. Aktivitas golfnya pagi sampai sore ya mungkin bisa juga itu produksi vitamin D3-nya tidak terpengaruh. Kemudian
Dr. Kristina Itnawati, senior saya. Selamat siang, Dr. Kristina Itnawati. Pengaruh usia untuk produksi ya berpengaruh memang dengan produksi atau metabolisme vitamin D3 tadi. Memang berpengaruh usia. Jadi memang ada yang penelitian geriatri itu divisinya lebih banyak gitu. Kemudian UV sepertinya efek merusak virus. UVB, kalau UVB tidak, Dokter Eva, karena ya tadi kalau yang virus itu kan kalau menurut saya kalau konteksnya UVB itu tidak merusak. Yang merusak adalah vitamin C karena sterilisasi itu juga menggunakan vitamin C ya. Tapi kalau ditanyakan di ruangan, nah itu saya tidak bisa merekomendasikan ya. Kalau ruangan itu disinfeksi aja ya, fogging, disinfeksi itu cocok. Kalau UVC itu karena kita tidak bisa mengontrol dosisnya ya. Kecuali kalau UVC-nya banyak, ya, misalnya ditaruh di sudut gitu, apakah dia bisa menjangkau semua sudut gitu ya. Jadi itu memang harus kita teliti kalau untuk ruangan. Tetapi kalau untuk alat memang iya bisa ya, alat itu sudah ada pengukuran dosisnya tertentu. UVC untuk alat-alat dengan chamber itu memang itu sudah banyak diproduksi. UVC bisa bukan hanya virus, bakteri juga. Jadi karena targetnya adalah DNA. Kalau UVB kalau menurut saya tidak untuk membunuh virusnya, tapi karena targetnya agak lain ya. Targetnya adalah untuk imunomodulator tadi dengan dosis tertentu. Jadi secara tidak langsung merusak virus, tapi dengan daya tahan tubuh. Dengan daya tahan tubuh yang baik, maka kita akan melawan virus. Seperti itu. Kita. Baik, matur nuwun sangat Dr. Arif atas penjelasannya. Mungkin dari yang ingin bertanya langsung sudah siap sekarang? Jika ada yang ingin bertanya langsung, bisa? Ini ada dari Irma Rusyanto. Silakan diklik ya. Mikrofonnya, Ibu atau Bapak Irma Rusyanto. Mohon maaf. Diklik di webinarnya, Bu. Halo. Ya, silakan. Silakan. Dr. Arif. Silakan. Saya Irma dari Medan. Mau nanya. Prof. Irma. Prof. Irma ya. Selamat siang, Prof. Irma. Siang. Biasanya kan tadi kalau misalnya sudah tua, produksi vitamin D3 kita juga berkurang. Bagaimana kalau dengan penyakit autoimun? Di sini apakah dengan berjemur juga efektif atau kombinasi intake vitamin D3 dan dan berjemur. Kemudian saya mau bertanya, kalau kita mengharapkan paparan UVB ini, kalau dengan berenang kan kalau wanita-wanita muslim kalau berenang juga pakai pakaiannya tertutup kan, lengan dan kakinya sampai bawah. Apakah persentase area yang terbuka itu sudah cukup untuk mendapatkan pembentukan vitamin D3? Saya kira itu, Dr. Arif. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih. Langsung jawab ya. Prof. Irma, selamat siang Prof. Irma. Dia senior di penguji saya kalau salah dulu ya Prof. Ya, tapi siang, sekarang Prof. Dr. Arif yang jadi guru saya. Ya, terima kasih Prof untuk pertanyaannya dan tadi mengikuti presentasi saya. Jadi tadi yang geriatri atau autoimun ya. Jadi ada beberapa penelitian memang penyakit autoimun itu ada defisiensi vitamin D3 ya. Contohnya juga di Indonesia pernah diteliti untuk jawat itu misalnya ya, atau dermatitis atopik, psoriasis dan sebagainya. Nah, memang tadi pertanyaan apakah kombinasi atau cukup paparan ya.
Menurut saya tergantung itunya, tergantung apa namanya kadarnya tadi ya. Kalau itu DVC terlalu berat ya mungkin kombinasi lebih bagus gitu. Tapi kalau ringan aja apa namanya dengan intake tadi ya, intake makanan dan vitamin paparan itu sudah cukup. Karena sebenarnya paparan yang disarankan itu adalah menghasilkan sekitar 1000 international unit ya per hari gitu ya. Mendekati itu juga. Sebenarnya kalau mau kombinasi itu juga bisa. Tapi faktanya adalah yang kita butuhkan itu 90% itu dari kulit sebenarnya. Jadi bukan oral. Jadi kalau tidak ada aktivasi itu juga tidak bermanfaat. Jadi kalau mau kombinasi lebih bagus. Tapi kalau menurut saya jangan oral saja gitu. Tapi tetap ada paparan, ya, ada paparan sinar matahari. Kemudian juga berenang, ya. Kalau berenang, ya, berenang itu tadi sebenarnya kalau berenang kan wajahnya nggak ditutupi ya, Prof. Irma. Kemudian tangan. Jadi kalau tadi di penelitian tadi 600 meter persegi, sentimeter persegi ya, itu wajah dan punggung tangan. Jadi kalau berenang ya buka aja itu, kan tetap terbuka ya wajah dan itu sebenarnya sudah cukup tadi. Kalau itu tapi waktunya memang lebih agak sedikit lama. Kalau berenang kan lumayan lama ya. Jadi itu bisa, atau kalau mau tambah ya kaki ya. Ya, kalau mau memang tertutup semua ya wajah dan minimal wajah dan punggung kaki, tapi waktunya tadi memang bisa lebih lama. Jadi kalau penelitian yang di Jogja tadi memang apa namanya menggunakan lengan. Gitu. Jadi berenang minimal sebenarnya wajah dan punggung tangan itu kalau tadi apa namanya 600 cm persegi tadi sudah cukup. Tapi kalau misalnya mau 2 kalinya, misalnya ya, misalnya kalau itu berenang yang khusus perempuan nanti bisa lengannya sedikit dibuka, gitu. Sehingga lengan bawah, telapak sama punggung sama wajah itu lebih banyak yang terekspos lagi. Tapi minimal wajah dan punggung tangan menurut penelitian di Jepang tadi sudah cukup. Demikian Dr. Peter. Ya, terima kasih banyak Dr. Arif atas penjelasannya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi melalui komentar atau ada yang ingin bertanya secara langsung lagi, silahkan. Ya, baik, mohon izin Dokter Meniko ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Bapak atau Ibu Yasin, berapa lama UVB bisa tersimpan di dalam tubuh? Apakah harus langsung terpapar sinar matahari serta langsung terjadi reaksi untuk mendapatkan vitamin D tersebut? Terima kasih sebelumnya. Kemudian saya juga lanjutkan ke pertanyaan berikutnya oleh Dr. Khaira Anum. Selamat pagi dokter, selamat siang dokter. Izin saya mau bertanya dok. Pada webinar ini yang dipaparkan yang kita vitamin D. Bagaimana jika efek yang kita harapkan adalah efek repigmentasi X pada kasus vitiligo? Berapa indeks UV vitiligo yang diharapkan dan jam berapa sebaiknya dok? Terima kasih banyak. Monggo Dr. Arif jika ada tanggapan. Ya, terima kasih. Ini Pak Yasin ya. Yasin ya. Saya nggak tahu tersimpan tuh maksudnya gimana ya. Jadi UV yang memang tidak bisa disimpan, jadi efeknya seperti men-trigger saja. Jadi tadi saya sebut ada absorpsi ya. Jadi kalau misalnya UV, kalau itu targetnya DNA, ya contohnya ya DNA, maka dia akan diserap DNA. Setelah itu ya bereaksi. Jadi UV-nya nggak disimpan, cuma untuk memacu reaksi saja. Jadi memang ya harus terpapar. Ya. Jadi kemudian reaksi ya memang langsung bereaksi, tetapi tadi mungkin belum kita singgung ya berapa sering sih kita berjemur. Jadi sebenarnya tidak perlu tiap hari, sebenarnya asal rutin frekuensi. Jadi ada penelitian menyebutkan bahwa low dose frequently itu lebih bagus dari high dose tapi cuma sekali gitu. Jadi artinya sebenarnya tadi kalau mau berjemur 5-10 menit mungkin kalau saran saya ada penelitian juga tidak perlu setiap hari. Jadi 3 kali seminggu sudah cukup 10 menit dan itu rutin. Jadi bukan hanya sekali tak berjemur tapi 1 jam gitu, tidak bermanfaat. Jadi bahkan efek sampingnya lebih banyak. Tapi
low dose 10 menitan gitu 3 kali seminggu ya. Kemudian rutin itu lebih bagus gitu ya. Kemudian ini Dr. Khaira Hanum, senior saya juga. Selamat siang Dr. Khaira Hanum. Ya memang topik di sini memang kita khusus untuk vitamin D3 karena konteksnya tadi sebenarnya kita dengan COVID ini ya untuk meningkatkan imunitas. Gitu. Tapi kalau repigmentasi memang konteksnya lain lagi seperti yang saya terangkan tadi, kita untuk UV itu harus tahu dosis, kemudian yang kedua target ya seperti obat tadi. Jadi kalau vitamin D3 memang yang berperan adalah UVB 280 nanometer sampai 320 nanometer. Nah, kalau vitiligo itu adalah gangguannya di melanosit yang tidak produksi atau mungkin kurang tidak produksi juga untuk melanin ya. Nah, targetnya adalah pigmentasi. Itu lain dengan targetnya vitamin D3. Kalau pigmentasi itu yang lebih cocok adalah UVA spektrum UVA. Nah, kalau kita lihat tadi dari yang penjelasan saya tadi, spektrum UVA itu tadi merah jingga itu mulai terbit, segera setelah itu warna merah hilang jadi ada warna putih dan sudah nggak kelihatan warna. Itu UV mulai masuk, UVA masuk. Di penelitian kami memang sekitar jam 6-7 itu sampai jadi 8.30 mulai UVB. Jadi artinya supaya menghilangkan efek yang tidak diperlukan UVB ya di bawah jam 8.30 tadi, UVA masih tinggi gitu. Ya di bawah 8.30 lah. Nah, kemudian kalau indeks ya tadi sebenarnya gini. Jadi UVA itu kalau kita lihat di fotobiologi itu tidak efeknya tidak direct sebenarnya. Jadi harus ada perantara yang disebut photosensitizer. Makanya kalau di terapi di dermatologi itu disebut PUVA ya, psoralen UVA. Jadi ada psoralennya. Kenapa psoralen? Karena psoralen itu akan menyerap UVA, kemudian ada reaksi berantai ya, gampangnya gitu. Nah, sebenarnya untuk vitiligo itu cocoknya adalah harus ada psoralennya tadi ya. Di yang topikal itu ada tirsolalen misalnya. Nah, itu jadi kalau lebih cocok lagi sebenarnya kalau repigmentasi itu ya harus ada kalau mau lebih optimal itu harus ada photosensitizer-nya. Contohnya psoralen tadi, topikal atau oral gitu ya. Jadi itu. Jadi kalau dosisnya tergantung kita mau pakai photosensor atau enggak. Jadi kalau sebenarnya untuk berjemur saja UVA itu bisa sih, tapi sebenarnya kurang optimal. Ya, kurang optimal kalau tanpa photosensor. Tapi lebih optimal kalau pakai photosensor. Kalau dosisnya tergantung tadi. Kalau jam berapa baiknya memang karena UVA tadi saya terangkan di bawah jam 8 supaya UVB-nya belum muncul. Supaya UVB-nya belum muncul. Mungkin gitu, Pak. Baik, matur nuwun sangat Dr. Arif atas penjelasannya. Baik, kita masih ada sedikit lagi waktu, mungkin satu kali lagi mungkin bisa sesi pertanyaan. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya dari webinar, ingin bertanya secara lisan, silahkan. Ada? Belum. Baik, saya bacakan untuk pertanyaan yang ada di kolom komentar dari Bapak Wahyudi Istiono. Dok, apakah sensor nyeri kulit bisa juga dijadikan cukup tidaknya paparan matahari di kulit? Misalnya sudah terasa menyengat, maka sudah di stop. Sehingga secara biologis bisa dipakai seperti petani sadar kapan stop bekerja di sawah dan bebas kanker kulit. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Tina Judistiani, seberapa akurat hasil pengukuran UV index di Indonesia? Apakah ada institusi yang bisa mengeluarkan data UV index di Indonesia tersebut? Kemudian info yang saya terima, LAPAN punya alat yang mencatat
energi iradiasi matahari di setiap ibu kota provinsi. Apakah di Yogyakarta ada data tersebut? Kalau energi ini diketahui secara faktual per jam, misalnya antara jam 6 sampai 6 sore, maka waktu pemaparan bisa dihitung pada setiap jamnya. Baik, monggo Dr. Arief, silakan jika ada tanggapan terkait pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, yang sensor nyeri kulit ya, ya memang kalau sudah ada nyeri, sudah ada klinis berarti sudah ada kerusakan gitu. Jadi ya ibaratnya sensor mobil ya. Kalau sensor mobil sudah bunyi jedek gitu ya sudah nabrak gitu. Itu sama. Jadi sudah nabrak itu tahunya gimana? Sudah ada suara jedor gitu. Ada suara. Nah itu sebenarnya sudah terlambat gitu. Jadi sama kalau sudah nyeri kulit berarti sudah ada istilahnya misalnya sunburn gitu ya. Terbakar surya istilahnya. Jadi itu sudah melebihi MED. Karena MED itu sebenarnya minimal eritem yang sebelum ya baru eritem yang terdeteksi. Setelah itu apa? Ya resiko sunburn tadi gampangannya gitu, yang efek akut ya. Nah, sebenarnya ada yang disebut istilah skin hardening. Ya, kenapa kok petani itu terus kuat tahan hama? Karena dia dari awal ya dia sudah pekerjaannya di sawah dan ada memang kita ada jadi kita hidup di Indonesia dengan tipe kulit 4 ya itu ada respon pelindungan ya kalau kita ya jemur kemudian kita jadi menghitam atau merah hitam ya istilahnya jadi tanning itu sebenarnya pelindungan karena produksi melanosit itu dia akan menyerap UV ya sehingga tidak sampai ke DNA itu pelindungan. Nah kalau kulit yang 4 yang petani-petani biasa kerja itu karena dia pekerjaannya dari muda gitu ya. Jadi ada skin hardening. Jadi dia satu kulitnya jadi menebal. Ya, sehingga dia akan secara alamiah jadi akan dosisnya kalau untuk terjadinya efek samping itu jadi lebih tinggi lagi diperlukan. Itu terjadi juga di fototerapi untuk kulit. Jadi kenapa kok fototerapi itu dosisnya selalu meningkat terus setiap kali kunjungan atau setiap 3 kali kunjungan karena memang ada mekanisme skin hardening. Jadi kalau menurut saya kalau sudah kulitnya menyengat sudah ya sebenarnya itu sudah efek akutnya sudah mungkin itu bisa juga dilakukan tetapi sebenarnya sudah sedikit terlambat kalau menyengat sedikit gitu. Jadi memang ya petani-petani itu memang kenapa dia tahan karena memang dia sudah bekerjanya tiap hari, kemudian juga ada skin hardening tadi, gitu ya. Kemudian Dr. Tina atau Mbak Saudara Tina Judistiani, akurat indeks ya, tapi saya tidak bisa membedakan. Tapi itu ada lembaga resminya yang mengeluarkan UV index termasuk forecast juga UV index. Tapi kalau akurat mestinya akurat ya. Nah kalau yang sebenarnya yang masalahnya adalah kita ukurannya adalah UV index ya tapi itu kemudian dikonversikan menjadi yang irradiance. Jadi kalau sepengetahuan saya belum ada yang mengukur irradiance ya yang kita ukur. Nah tadi saya sudah singgung bahwa saya punya koneksi LIPI ya bukan 8 ya sayangnya LIPI itu mereka tertarik dengan ide penelitian tadi. Nah, kalau tadi kan kami melakukan penelitiannya manual. Jadi kita punya UV meter, tadi Dr. Tia itu dan tim itu mengukur. Ketika tidak engkusnya cocok, tidak ada mendung dan sebagainya ketinggian tertentu diukur, ya diukur manual. Nah, LIPI itu punya ide untuk menempatkan di berbagai macam tempat dan itu bisa real time, bisa 24 jam, bisa setahun. Nah, nanti datanya kita extract untuk data seluruh Indonesia dan itu lebih real karena 24 jam berbagai musim dan itu nanti akan dimasukkan semacam untuk aplikasi konversi UV index ke irradiance karena kita untuk waktunya itu lebih tepat lagi dengan irradiance tadi karena saya sebutkan tadi irradiance intensitas yang bisa kita ukur untuk menentukan waktu berapa lama kita berjemur gitu dan sebagainya. Nah itu
memang kalau sepengetahuan saya yang ada adalah UV index, bukan irradiance milliwatt per centimeter. Jadi kalau UV index itu nanti memang bisa dikonversikan, tetapi harus ada penyesuaian yang tidak mungkin kurang real gitu. Tapi kalau lebih real di lapangan adalah irradiance tadi, milliwatt per centimeter persegi. Kalau UV index kan cuma 1, 2, 3 dan sebagainya, menyentuhnya 9, walaupun ada kesetaraan, misalnya 1 UV index itu 4 milijoule per watt per meter persegi misalnya seperti itu. Tapi nantinya memang semacam konversi saja. Tapi kalau mau real memang irradiance tadi. Nah itu mudah-mudahan nanti yang LIPI tadi bisa bekerja sama dengan kami. Mungkin nanti kita tidak lanjutin. Kalau bisa seluruh Indonesia kita punya data berapa lama sih yang di tempat tentu semacam UV index. Kita bisa mengukur UV index di Jogja, Palembang dan sebagainya. Tapi kalau nanti irradiance di suatu tempat tinggi itu mungkin nantinya bisa kita buat seperti itu. Tapi sekarang kalau mau sepengetahuan saya UV index tadi, dia ada konversinya. Itu tetap tidak. Baik Dokter Arief, terima kasih banyak atas penjelasannya. Tidak terasa kita sudah hampir 1 jam menyaksikan, mendengarkan, mengikuti sesi webinar kali ini. Mungkin saya sudah waktunya untuk saya merangkum sedikit mengenai webinar kali ini. Yang pertama, saya mengulangi lagi apa yang sudah dikatakan oleh Dr. Arief bahwa sinar matahari itu adalah obat, dan sinar matahari khususnya UVB itu penting dalam sintesis vitamin D3 yang itu bersifat imunomodulator, tentunya penting juga dalam masa pandemik saat ini COVID-19. Tapi sebagaimana biasanya obat, pasti ada juga yang disebut sebagai dosis toksik. Penelitian yang dipaparkan pada siang hari ini menjawab pertanyaan mengenai balance, berapa dosis optimal yang diperlukan yang bisa kita dapatkan tanpa mendapatkan efek negatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pemaparan di wajah dan di punggung tangan sebesar 600 cm persegi cukup dibutuhkan sepertiga waktu paparan UVB. Cukup diperlukan sepertiga waktu paparan MD untuk mendapatkan hasil vitamin D sebesar 10 mikrogram atau 400 international unit. Angka ini bisa bervariasi, tadi disebutkan di Ekuador angkanya bisa jadi 1/4-nya, dan di Indonesia sudah dilakukan penelitian di Yogyakarta oleh Departemen DV FKKM KUGM, dan di data ini didapatkan bahwa MED kita adalah 17 menit dengan 70 mikrojoule. Baik, tentunya diperlukan penelitian lanjutan di lokasi-lokasi lain di Indonesia, dan mungkin juga diperlukan penelitian untuk berapa vitamin D yang didapatkan dengan paparan UVB sebesar itu. Mungkin dari Dr. Arief, apakah ada masukan lagi Dok untuk menutup sesi webinar kita siang hari ini? Ya, terima kasih. Jadi memang kita harus mensyukuri bahwa kita tinggal di daerah tropis. Matahari itu ada sepanjang tahun. Kita harus melihat juga matahari itu bisa bermanfaat, matahari itu bisa berbahaya. Kita harus menyikapi itu, tapi memang intinya kita harus bersyukur karena ada daerah di daerah tertentu yang tidak bisa melihat sepanjang hari, itu ada kasus depresi karena tidak bisa melihat matahari. Jadi itu kita harus bersyukur bahwa kita tidak tinggal di daerah tropis, matahari cukup sepanjang tahun, kita punya tipe kulit 3-4 yang punya proteksi yang bagus, dan itu harus kita optimalkan. Kita harus mengetahui manfaat dan efek samping matahari, terutama kalau kita mau berjemur, kita harus mengetahui bahwa matahari punya manfaat, tetapi juga punya efek samping. Terima kasih, Dr. Rita, seperti itu aja. Baik, terima kasih banyak Dr. Arief atas waktu yang diluangkan untuk berbagi ilmu pada siang hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta webinar, baik yang mengikuti melalui webinar maupun YouTube. Dan kami mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga pemaparan kali ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita.
dan semoga kita bisa menanggulangi wabah pandemi COVID-19 ini segera. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.